Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali lagi terkoreksi sebesar 1,81%. Sekarang dengan total market cap mencapai 1,86 triliun US dollars. Kita bisa lihat sekarang Bitcoin sayangnya kembali lagi di daerah 41.700-an. Ya. Kita bisa lihat daily close-nya nggak terlalu bagus ya, walaupun technically speaking kembali lagi masih di atas MA50 tapi sangat tipis. Kemarin close di 42.000 lebih 78 dolar, sementara MA50-nya ada di 42.000 lebih 75 dolar, alias lagi-lagi hanya beda 3 dolar ya. Tipis-tipis, nggak terlalu enak dilihat, tapi ya minimal masih di atas. Dan kita bisa lihat ini sedikit struggling, kayaknya karena ya banyak berita-berita yang nggak terlalu bagus. Nah, untuk berita pada hari ini, karena cukup banyak, jadi gua putuskan untuk bikin satu video lagi spesifik mengenai news-news yang akan mungkin mempengaruhi dunia kripto. Mulai dari The Fed, dari ya meeting emergency mereka, lalu juga akan membahas mengenai Ukraina yang kemungkinan bisa diinvasi Rusia, dan beberapa hal lain. Jadi ya buat kalian yang penasaran mengenai newsnya, boleh stay tune. Nanti mungkin sore ini akan gue upload mengenai berita-berita yang mungkin bisa membuat crypto market semakin bergejolak ya. Dan bisa dilihat juga selain dari itu, bukan hanya Bitcoin saja, Ethereum juga turun sebesar 2,62% ya, semakin mendekati ke buy limit kita yang waktu itu ya, yang dulu. Dan juga BNB minus 2,94%, sekarang slide di bawah 400 dolar. XRP turun lagi 4,37% dan seterusnya. Cardano semakin krisis nyaris ke bawah 1 dolar ya. Jadi kurang lebih seperti itu overall cryptocurrency market sepertinya mulai koreksi. Semoga saja koreksinya nggak jebol jadi bearish lagi. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin. Nah, seperti yang kita bisa lihat Bitcoin ya, daily close-nya dibilang bagus juga enggak, tapi minimal nggak di bawah MA50 ya. Tetapi ya secara volume nggak bagus. Sejak tanggal 10 Februari dia ke reject daerah 46.000 plus Bollinger Band, Bitcoin terus turun secara volume. Dan kita bisa lihat bahkan volume sellersnya lebih besar daripada buyers di sini. Nah, jadi tentunya ini menjadi satu indikasi yang nggak terlalu bagus secara technical analysis ya. Dan ya harapan kita tentunya sebagai holders Bitcoin adalah ya bukan cuma holders Bitcoin tapi holder alternative coins juga, karena kita tahu korelasinya sangat tinggi Bitcoin dengan altcoins ya. Ya tentunya dia adalah terpantul di 550. Seandainya kan dia bisa terpantul di 550, ya that's really good. Tetapi jangan kita cuma berandai-andai saja. Kita harus siap dengan semua skenario-nya, dari yang terbaik maupun yang terburuk. Yang terbaik adalah tentunya seperti yang tadi kita sudah bicarakan, yaitu adalah terpantul di MA50. Kurang lebih seperti ini ya, terpantul di sini. Dan targetnya setelah terpantul adalah dia close daily di atas dari sini, yaitu 44 dolar. Jadi kalau dia bisa close daily di 45 dolar, 45.000 dolar, 46.000 dolar, that's really good. Itu yang kita cari ya. Nah, tapi walaupun skenario bullish pun ya terpantul 50, yang sedikit jadi apa ya? Jadi skenario yang sedikit menyeramkan juga adalah dia membuat higher low. Jadi dia terpantul tapi drop lagi sebelum dia bisa mengalahkan high sebelumnya. Nah, itu juga pertanda nggak terlalu bagus walaupun lebih bullish begitu. Jadi itu salah satu skenario yang mungkin cenderung bullish tetapi masih bikin serem juga gitu. Dia bertahan di atas MA50 tapi nggak membuat higher high. Nah, kalau untuk yang lebih bearish daripada itu ya seperti yang kita bisa lihat tembus MA50. Nah, kalau sampai dia tembus MA50, selanjutnya adalah targetnya di MA20 di daily. Nah, tentunya MA20 di daily ini kalau dia sampai bisa menahan harga Bitcoin, ya that's good. Ya, berarti dia tetap masih membuat higher low. Nah, tapi kalau sudah mulai MA20 tembus, Fibonacci juga tembus, nah itu sedikit bikin deg-degan. Karena seperti yang kita bisa lihat, kalau andaikan MA20 juga ya jebol, ya berarti seperti yang kita tahu si MA20 ini ada si tukang pukul. Dan tadinya kawan bisa berubah menjadi lawan ya. Resisten bisa berubah menjadi support, support bisa berubah menjadi resisten. Nah, jadi tentunya kita sangat berharap jangan sampai MA20 ketembus ya. Nah, yang even worse lagi, andai kan dia tembus MA20 nih, dia tembus 20 dan dia mulai close daily di bawah dari 36.000 dolar. Nah, artinya apa? Struktur higher low-nya sudah pecah, ya, sudah pecah. Bahkan gini, sebelum dari situ pun kita technically bisa pertimbangkan kalau sampai dia mulai close di bawah dari 40.000, itu udah buruk.
Karena kenapa? Dia menembus juga angka-angka psikologis, ya. Jadi ya, baik lagi ya, ini sebenarnya semoga saja dia terpantulnya di MA50 atau bisa juga terpantul di 40.000, yaitu support psikologis, ya. Jadi kurang lebih untuk Bitcoin seperti itu, dan mumpung kita baru mulai, sekalian gue ingetin lagi, DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal yang pertama. Yang kedua, ini bukanlah financial advice. Jadi tujuan dari DCWT ini adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting secara mandiri, ya. Oke, dan selanjutnya AVAX. Ya, untuk AVAX, sayangnya karena Bitcoin kembali lagi kembali lagi ngambek, kembali lagi bete, akhirnya AVAX pun nggak bisa menemukan momentumnya. Dan volume terus turun sejak tanggal 10 Februari, ya. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat dia sedang retest lagi MA20 seperti yang kita sudah bahas kemarin. Dan buy limit kita otomatis sudah dekat kena nih. Nah, tinggal kita lihat, mungkin saat kita video ini rilis, ya mungkin udah kena MA20-nya, ya. Nah, semoga saja cuma nge-wick, ya, cuma nge-wick dan ujung-ujungnya menemukan momentum lagi ke atas. Ya, dan tentunya seperti yang kalian bisa lihat, mau tidak mau, ini sangat-sangat sekali berkorelasi dengan Bitcoin. Apabila Bitcoin bisa mempertahankan harga dia di atas 40.000, menurut gua AVAX dan altcoins lain masih memiliki kesempatan yang cukup besar untuk bisa recover, begitu ya. Dan ya mungkin kalau Bitcoin cenderung sideways, ya ada kemungkinan AVAX akan bermain pingpong antara MA50 dan 20, begitu ya. Nah, tapi kalau sampaikan BTC lanjut di bawah 40.000, ya menurut gua AVAX pun akan ikutan jebol, gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX, dan ya kalau mau dibilang sampai sekarang masih oke, karena dia masih technically membuat higher low. Nah, ini mulai berbahaya itu apabila dia mulai daily close di bawah dari MA200, begitu. Dan bisa dibilang mulai pertanda nggak bagus tuh kalau dia ya technically sih close mulai close di bawah MA20 juga gitu ya. Jadi kurang lebih untuk AVAX seperti itu ya, quite simple, yaitu buy limit di MA20. Andaikan sampai mulai ke 200, ya bisa juga kalian pasang buy limit di situ. Tapi mungkin yang menjadi concern gue adalah apabila dia bisa mulai daily close nembus 200, yaitu menjadi secara strukturnya bisa berubah lagi gitu, which is ya salah satu yang paling menyebalkannya adalah MA20 yang mungkin sekarang bisa berubah menjadi support, tapi kalau dia ketembus ya siap-siap jadi resisten lagi. Oke, dan untuk Matic, sayang sekali Matic kemarin bukan kemarin, lebih tepatnya jam 7 pagi tadi close-nya nggak bagus ya. Dia dengan sangat jelas close di bawah dari MA200 di daily ya. Jadi untuk Matic ini satu lagi kasus atau satu lagi contoh untuk kenapa pentingnya kita charting altcoins selain dari kita melihat BTC ya. Ada benarnya ya, BTC turun, alts juga pasti turun. Nah, tapi nggak berarti nggak guna. Kan pasti BTC turun, alts juga turun. Nggak. Seperti kita bisa lihat, Matic dan AVAX secara price action cukup mirip ya, cukup mirip pada awal-awalnya. Tetapi sekarang kita bisa lihat cukup berbeda sejak Matic reject di daerah sini ya, dia reject di daerah MA50, sementara kalau AVAX waktu itu masih sempat bertahan berapa lama di atas MA20. Nah, jadi kesannya gini, satu altcoins yang masih bisa mempertahankan supportnya dengan lebih baik dibandingkan alts lain memiliki kecenderungan lebih bullish gitu. Contoh lagi yang paling klasik adalah Cardano. Cardano tembus nggak kira-kira ya, dia tembus support terus-terusan dari MA20 di daily, MA50, 200, MA20 di weekly, dan MA50, sehingga dia sulit untuk bangkit lagi gitu secara TA-nya. Nah, sama juga seperti ini gitu ya. Matic kemarin reject di MA50 dan Bollinger Band. Jadi dia lebih sulit untuk bisa lebih bullish saat dia kena MA200. Sementara AVAX sampai sekarang pun masih ketahan oleh MA20. Gitu. Jadi itu ya salah satu lagi alasan kenapa kita harus charting secara satu persatu aset atau ya lebih tepatnya alternative coins gitu. Karena setiap altcoins walaupun korelasi tinggi terhadap Bitcoin, dia memiliki trennya masing-masing gitu ya. Nah, jadi untuk Matic ya, gue pribadi sih masih kalau dalam kondisi seperti ini gue akan stop dulu ya, gue akan stop dulu untuk averaging, dan gue akan lihat apakah daily close dia akan di bawah dari sini $1,5 ya. Kalau dia close daily di bawah $1,5, well, siap-siap secara struktur dia kemungkinan besar akan mengunjungi MA50 di weekly begitu. Dan plus hari ini juga weekly close ya untuk Matic.
really bad. Basically, dia sangat-sangat terpukul sekali oleh MA20 di weekly gitu. So, ya, it's not looking too good for Matic ya. Dan siap-siap aja buy limit bisa kalian pertimbangkan di MA50 di weekly, yaitu di $1 lebih 40 sen lah kalau kita bulutin ya. Nah, kebetulan kalau untuk FX juga kita bisa lihat sama ya, sama-sama ke reject MA20. Nah, ini dia makanya kenapa gue bilang FX dan Matic secara TA cukup mirip. Tetapi FX masih lebih bullish dibandingkan dengan Matic dalam kondisi sekarang. Karena Matic gagal mempertahankan MA200. Oke, dan Phantom ya, temanya sekarang kurang lebih sama. Rata-rata resisten yang support yang ketembus mulai berubah menjadi resisten ya. Untuk FTM dengan sangat jelas resisten itu adalah $1.95 ya, di mana pada tanggal 11 Februari lalu dia ketembus dengan cukup lumayan serem ya, karena MA20 juga dengan cukup sadis memukulnya turun ya. Lalu besoknya dia berusaha untuk naik lagi di atas daerah situ, tetapi ke reject. Dan kemarin, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, ini trennya berlanjut ya, dia kembali turun lagi. Nah, sekarang ini basically skenario yang kita sudah bahas dari DCWT kita sebelum-sebelumnya ya, yaitu adalah MA200 di daily untuk Phantom. Nah, ini menjadi satu moving average yang sangat penting untuk Phantom sekarang ya. Karena apabila kalau itu juga tembus ya kita bisa lihat Phantom akan lebih lama lagi untuk bisa recover gitu. Jadi PR terbesar untuk Phantom adalah mempertahankan MA200 sebagai support. Gitu. Kalau sampai dia bisa mempertahankan MA200 sebagai support, that's really good ya. Dan kalau sampai dia gagal, ya masih ada sih technically di $1.67. Tapi ya jujurnya gue lebih prefer nggak perlu sampai situ lah ya. Kalau bisa MA200 saja cukup untuk mempertahankan Phantom secara mempertahankan bullish momentumnya dari Phantom ya. Nah, jadi selanjutnya ya seperti yang kita bisa lihat ya, berarti untuk buying limitnya bisa kalian pertimbangkan di MA200 di daily gitu. Jadi kurang lebih untuk Phantom seperti itu, quite simple. Dan kalau kita lihat weekly closing dari Phantom juga sama ya, sama-sama ke reject oleh MA20 di weekly. Nah, bahkan even worse dibandingkan dengan AVAX karena AVAX minimal nggak nge-engulf. Kalau di sini FTM ini bearish engulfing ya. Nah, ini satu pola yang bearish begitu. Jadi ya siap-siap Phantom secara TA-nya bikin sedikit deg-degan ya, karena ya itu kita bisa lihat weekly close-nya jelek, dia kepukul sekali dengan MA20 di weekly, dan bukan cuma itu saja tetapi bearish engulfing ya. Nah, tapi semoga saja ya MA200 bisa menjadi superhero kita dan bisa mengembalikan lagi harga Phantom ke atas dari ya minimal gini deh, masukin lagi price range sini ya. Dan tentunya juga jangan cuma terpantul ya. Terpantul tetapi jangan sampai kepukul lagi oleh daerah sini. Karena kalau sampai dia kepukul lagi daerah sini, itu adalah skenario dari double top kita ya, which is very bearish juga dalam kondisi seperti ini ya. Jadi untuk Phantom kurang lebih seperti itu PR-nya. Simpelnya adalah terpantul di MA200 di daily dan menembus lagi $1.95. Atau gampangnya dia trading lagi di atas $2. Dan untuk Cardano, kita bisa lihat kembali lagi not looking good. Bahkan dia sudah not looking good sejak beberapa hari lalu juga ya. Kenapa? Karena sangat jelas sekali dia ke reject oleh $1.20 pada tanggal ya 7 Februarian lah ya. Nah, jadi sekarang mungkin PR dari Cardano adalah ya jangan sampai close di daerah sini sebenarnya, kalau bisa lebih di atas sedikit gitu, karena kalau dia close di daerah $1 lebih ya basically daerah sini, berarti dia mulai membuat lagi lower low, dan kita tahu satu aset yang masih terus membuat lower low akan lanjut turun gitu. Atau gini deh, yang paling simpelnya adalah jangan sampai Cardano close daily di bawah dari $1 ya. Karena kalau sampai Cardano close daily di bawah $1, ya siap-siap price range dia akan kemungkinan berubah menjadi ya sub $1. Bisa terus turun ya, bisa kembali lagi basically ke daerah sini ya. Kita lihat lebih panjang. Nah, bisa lihat ini kan daerah $1 nih, atas $1. Nah, kalau sudah bermain mulai di sini, udah di bawah $1, ya siap-siap price range dia bisa mulai ke daerah sini, di bawah sini ya. Dan strukturnya basically pecah gitu, dimana $1 ini menjadi satu angka yang sangat penting untuk Cardano ya, karena dalam basically dari tahun berapa ya, dari ya tahun lalu lah ya, dari tahun lalu Cardano selalu bermain di daerah situ di atas $1. Nah, ya jadi jujur aja untuk Cardano sekarang dalam kondisi yang sedikit concerning gitu. Karena kalau sampai BTC-nya
ya jelek gitu ya, Cardano bisa dipastikan akan di bawah $1 gitu. Apalagi kalau BTC sampai down di bawah dari 40 ribuan gitu ya. Karena basically rally kemarin dari Cardano ya yang disponsori oleh Bitcoin ya sudah nggak guna lagi karena sudah jebol gitu loh, udah jebol lagi turun ke daerah yang sama lagi saat waktu ya BTC dalam kondisi 30 ribuan gitu ya. Jadi untuk Cardano, I'm not gonna sugarcoat it, it's bad ya, it's bad secara TA gitu. Walaupun ya balik lagi kalau gue lihat secara fundamentalnya it's okay ya, it's okay ya, ada some problems tapi any projects semua punya problem gitu, semua project ada problem masing-masing. Tapi untuk Cardano ya bisa kita lihat secara sentimennya ya really bad. Nah, makanya ya kita seperti yang kita bisa lihat kan, yang gue bilang kita lihat fundamental dulu, fundamental oke kita lihat TA, TA-nya nggak oke ya jangan dipaksain beli gitu ya. Jadi untuk sekarang wait and see, tunggu sampai apa dia bisa masuk lagi ke price range daerah sini $1.20 ke $1.50. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Jujur, XRP gue nggak nyangka setahan ini. Ya, gue pikir dia akan langsung retest MA50 kemarin setelah BTC drop. Ya, dan apa namanya, yang kerennya lagi adalah dia ketahan di MA50 di 4 hourly chart. Walaupun sekarang secara price action ya technically tembus dikit sih ya. Tapi belum close ya, masih ada 33 menit lagi sampai dia close 4 hourly chart ya atau 4 hourly candle. Nah, jadi untuk sekarang buy limitnya masih sama ya di MA50 di daily gitu. Dan tentunya apabila dia bisa mempertahankan MA50 di daily, that's really good. That's really good ya. Tapi gini, walaupun dia bagus ya dia nggak terlalu parah turunnya. Kalau secara TA-nya dia technically masih membuat higher low di sini ya. Lower high di sini ya. Jadi high sebelumnya, previous high di sini, lalu high selanjutnya di bawahnya. Berarti that's ya walaupun kalau considering yang lain ini bagus, tapi tetap TA dia masih menunjukkan bearish momentum gitu. Dan apalagi volumenya juga terus turun sejak tanggal 8 Februari gitu. Tapi ya balik lagi, not bad considering yang lain jauh lebih hancur yang lain. Dan di weekly close-nya pun XRP dengan sangat jelas ke reject oleh MA20 di weekly gitu ya. Tapi ya baik lagi, not that bad. Dan mulai ada momentum untuk dia recovery gitu minimal. Karena kita bisa lihat sejak dia tembus tanggal 29 November 2021 di MA50 dia struggling untuk bisa menemukan higher prices gitu ya. Di sini sempat breakout tetapi malah ujung-ujung jadi false breakout dan kembali lagi jatuh di bawah MA50 ya. Jadi untuk XRP ya sekarang not bad, minimal dia mulai ada momentum seperti ini. Kapan terakhir kita lihat candle weekly ya, 2 candle weekly bullish sebesar ini di XRP ya, sudah cukup lama ya. So, untuk XRP ya untuk di weekly-nya ya PR-nya menaklukkan MA20 dan 50. Tapi kalau untuk lebih yang sekarang gitu ya, simpelnya adalah kalau sampai kepantul lagi ke 50 jangan sampai dia jebol. Karena kalau sampai jebol ya bisa seperti AVAX gitu ya, dia jebol MA50 jadi ya lanjut terus turun. Jadi untuk XRP kurang lebih seperti itu. Gue ulangi lagi, bisa pertimbangkan buy limit di MA50 di daily. Dan untuk Luna ya cukup mirip seperti XRP juga. Gua pikir Luna akan lebih parah ya. Gua pikir kemarin, aduh Bitcoin ngedrop gini, wah Luna kayaknya pasti sekarang lagi retest MA200. Ternyata tidak ya. Bisa dibilang secara price action dia lumayan nahan. Walaupun ya nggak berarti extremely bullish juga ya. Karena kita bisa lihat dengan sangat jelas kemarin lagi-lagi dia ketahan oleh MA20 ya. Ya, walaupun considering market seperti ini ya, not bad dibandingkan dengan yang lain ada yang jebol MA200-nya gitu. Seperti Matic contohnya ya. Nah, jadi untuk Luna, buy limit ya otomatis seperti yang kalian bisa lihat di MA200 gitu. Nah, tetapi tentunya ada concern juga apakah MA20 ini akan menjadi sangat ganas sehingga MA200-nya kalah gitu. Dan ya tentunya dalam beberapa hari ke depan kemungkinan besar akan ada antara permainan pingpong atau malah breakdown gitu. Ya tentunya kita berharap ya ke MA200 menemukan support seperti di sini ya dan mulai lanjut lagi dan bisa menaklukkan MA20 di daily gitu. Nah, menurut gua yang sangat diperlukan oleh Luna supaya dia bisa menaklukkan MA20 ya, dia close di atas 20 dan 200 menjadi support adalah dengan Bitcoin nggak ngambek seperti ini ya. Kalau Bitcoin bisa mulai rally lagi, apalagi kalau Bitcoin bisa sampai ke price range 46.000, 47.000, menurut gua Luna adalah salah satu altcoins yang bisa mulai mengalahkan resisten mereka, yaitu adalah MA20 si tukang pukul ya.
Tapi kalau andaikan BTC seperti ini terus, bahkan sampai bisa di bawah sub 40.000 ya, ya siap-siap. Menurut gua Luna akan jebol EMA 200-nya. Dan EMA 20 akan menjadi tukang pukul yang luar biasa menyebalkan untuk Luna. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Gue ulangi lagi. Untuk buy limit bisa kalian pertimbangkan di MA 200 di daily. Yaitu sekarang di $48 lebih 81 sen. Nah, lalu andaikan ini jebol, ya kita bisa lihat di weekly-nya, ya bisa ke EMA 50 sih. Tapi sebelum itu ada struktur dulu lah. Ada struktur di sini, yaitu di $46 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Dan ya semoga saja Bitcoin nggak lanjut ngambek. Kalau dia nggak ngambek, ya kemungkinan besar Luna masih bisa mengalahkan EMA 20. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.